Halo semuanya, selamat datang di B-Story. Kali ini Mimin bakal ceritain kisah seorang pecandu narkoba yang kabur dari pusat rehabilitasi karena mendengar ibunya yang berada di rumah sakit. Namun sayang ia terjegal oleh badai salju dan tanpa sengaja terjebak dalam kasus penculikan. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film No Exit tahun 2022. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Darby adalah seorang pecandu narkoba yang tengah mendapatkan pengobatan di sebuah pusat rehabilitasi. Hari itu Darby menerima telepon dari kerabatnya bernama Joe. Joe memberitahu Darby bahwa kakaknya Devon tengah menemani ibunya yang mengalami pendarahan otak di rumah sakit. Namun karena hari itu adalah Jumat sore, maka dokter yang menangani Darby tidak berada di pusat rehabilitasi dan pihak panti pun tidak bisa mengizinkan Darby untuk keluar dari tempat tersebut. Akhirnya Darby menemui temannya Jet yang memiliki ponsel. Darby mengancam Jet akan memberitahu dokter bahwa Jet memiliki ponsel jika Jet tidak mau meminjamkan ponselnya. Darby pun akhirnya bisa menggunakan ponsel Jet untuk menghubungi Devon kakaknya. Namun sang kakak melarang Darby datang ke rumah sakit. Darby pun mencoba mencari perkakas yang bisa ia gunakan untuk membawa kabur sebuah mobil dari pusat rehabilitasi tersebut. Darby pun kini berhasil kabur dan bergegas pergi ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan Darby menghentikan sejenak mobilnya. Ia pun tertidur dan terbangun karena ketukan seorang polisi yang memberitahunya bahwa jalan sedang ditutup karena badai salju. Polisi pun memberikan dua pilihan kepada Darby. Ia kembali pulang atau berhenti di rest area yang tak jauh dari sana, menunggu hingga badai reda, dan setelah badai reda ia bisa kembali melanjutkan perjalanan. Darby pun memilih untuk pergi ke rest area saja, siapa tahu badai segera reda dan ia bisa ke rumah sakit setelah itu. Sesampainya di rest area sudah ada dua mobil tengah parkir di sana. Ternyata di dalam rest area tersebut sudah ada 4 orang yang tengah menunggu badai reda seperti dirinya. Seorang pria bernama Ed baru saja mencari sebuah sinyal di luar. Ed hanya sedikit mendapatkan sinyal. Darby yang mengetahui Ed bisa mendapatkan sinyal di luar rest area ini, ia pun mencoba keluar rest area dan mencoba mencari sinyal. Namun tanpa sengaja, ia mendengar teriakan dari seorang gadis kecil di dalam sebuah mobil. Namun Darby harus tahu siapakah pemilik dari mobil ini. Ia pun mencoba menghubungi 911 namun tetap tidak mendapatkan sinyal. Darby pun mencoba kembali masuk ke rest area tersebut dengan kecurigaan di pikirannya. Ada 4 orang di dalam rest area tersebut dan pasti salah satu atau bahkan beberapa dari mereka adalah penculik gadis kecil di dalam mobil tersebut. Ed mengajak mereka semua untuk bermain kartu untuk menghilangkan rasa jenuh mereka ketika menunggu badai salju. Darby yang makin tidak nyaman terus-terusan memperhatikan setiap gerak-gerik 4 orang yang bersamanya, sembari tetap memandang ke arah mobil, di mana di dalam mobil tersebut ada seorang gadis kecil yang tengah diculik. Mereka pun akhirnya saling memperkenalkan diri. Pria kulit hitam parubaya bernama Ed dan istrinya bernama Sandy. Sedangkan pria gondrong yang sedikit aneh bernama Lars dan pria dengan hoodie abu-abu bernama Ash. Di tengah permainan, mereka pun saling bertanya asal mereka dan apa pekerjaan mereka. Ed mengatakan bahwa dirinya dulu seorang marinir, dan Darby pun mengatakan bahwa ayahnya juga dulu seorang marinir. Dan Sandy, istri Ed, mengatakan bahwa ia dahulu adalah seorang perawat. Darby yang masih kepo dengan Lars terus-terusan bertanya kemana tujuan Lars. Tanpa sengaja Lars pun menjawab, ia akan menuju ke Nevada. Betapa terkejutnya Darby ketika mendengar Nevada dari mulut Lars. Karena plat mobil penculik tersebut terdapat kata Nevada. Darby pun bergegas pergi ke belakang rest area dan mencoba mengirim pesan ke 911, di mana pesan tersebut juga terdapat foto plat mobil Lars. Darby pun mencoba pergi ke mobil itu lewat jalan belakang dan masuk ke dalam mobil. Baru saja Darby ingin mencoba menolong anak itu, tiba-tiba Lars masuk ke dalam mobilnya.
Dan ketika Lars kembali masuk rest area untuk mengambil cemilan, Darby pun langsung mencoba untuk kembali masuk ke rest area. Namun sayang jejak kaki Darby tengah diketahui oleh Lars. Lars pun mencoba untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Darby yang baru saja tiba kembali ke dalam rest area bertemu dengan Ash. Dengan sigap Darby mencoba seolah-olah menjadi kekasih sesaat Ash agar Lars tidak curiga dengan dirinya. Darby pun mengatakan kepada Ash bahwa ada seorang gadis kecil berada di dalam mobil Lars. Ash yang mencoba menenangkan Darby dan berusaha untuk mencari cara melawan Lars. Kini Darby pun kembali masuk ke dalam mobil Lars dan Jay, nama anak kecil yang diculik ini, mengatakan, "Di mana mereka yang telah menculikku?" Mendengar kata mereka, Darby pun terkejut. Itu artinya pelaku penculikan bukan hanya Lars seorang. Darby pun melihat ke arah luar mobil, ternyata ada Lars dan Ash di sana. Mereka berdua pemilik mobil ini. Darby mencoba kembali masuk rest area lewat belakang, namun ia dicegah oleh Ash. Ash meminta ponsel milik Darby dan mulai mengancam Darby untuk tidak melakukan apapun. Ash menculik anak pengusaha, di mana anak tersebut mengidap penyakit Addison. Dan Ash akan meminta uang tebusan dengan jumlah yang banyak kepada ayah anak gadis yang ia culik. Kemudian tiba-tiba datanglah Sandy yang kedatangannya ini telah menyelamatkan Darby. Sandy bertanya kepada Darby apakah ada hal yang ia ketahui, namun Darby memilih untuk tidak menceritakan apapun kepada Sandy. Ed sepertinya mencurigai gerak-gerik Lars dan mencoba membuka pintu mobil Lars. Namun kemudian Ed kembali masuk ke dalam rest area dan mulai berkumpul bersama Ash dan juga Lars. Di saat mereka semua tengah berkumpul kembali di rest area, Jay, gadis kecil itu, keluar dari mobil Lars dan kabur dari sana. Lars pun berpura-pura ada urusan di luar. Kemudian disusul Ash dan Darby. Ash dan Darby pun terlibat perkelahian yang menyebabkan kunci mobil Ash terjatuh. Darby pun mengambil kunci mobil tersebut. Darby pun diminta oleh Ash dan Lars untuk memanggil Jay yang masuk ke tengah hutan. Di tengah perjalanan Darby pun menggulingkan dirinya untuk kabur dari dua pria penculik ini. Di dalam rest area, Ed dan Sandy mendengar suara tembakan dari tengah hutan. Ed yang curiga pun keluar dari rest area tersebut dan di luar ia menemukan Jay yang tergeletak tak sadarkan diri. Ed dan Sandy pun membawa Jay untuk masuk ke dalam rest area. Darby yang telah lolos dari dua pria penculik itu bergegas masuk ke rest area dan memberitahu Ed dan Sandy bahwa Lars dan Ash menculik gadis kecil ini. Ash dan Lars memiliki senjata yang bisa membunuh mereka semua. Ed pun berbohong kepada Lars dan Ash bahwa ia memiliki senjata. Jika mereka berdua mencoba masuk ke dalam, Ed tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Namun Lars dan Ash menggunakan obat untuk sakitnya Jay sebagai alat mereka, agar Ed mau memberikan Jay kepada mereka. Sandy mulai membujuk Ed dan Darby untuk memberikan Jay kepada mereka, karena jika tidak segera diberi obat, Jay bisa saja tewas. Namun Darby mengatakan bahwa Ash dan Lars tidak akan bisa pergi tanpa kunci mobilnya, di mana kunci tersebut ada di tangan Darby. Ed pun akhirnya kembali bernegosiasi kepada dua penculik tersebut. Ed mengatakan bahwa Lars dan Ash tidak akan bisa pergi tanpa sebuah kunci mobil yang ada padanya. Namun Ed akan memberikan kuncinya jika mereka memberikan obat Jay kepada Ed. Sandy pun terus-terusan membujuk Ed dan Darby untuk menyerahkan Jay kepada mereka. Namun Ed meminta Darby untuk segera menyembunyikan kunci mobil tersebut di belakang rest area. Ash dan Lars pun berencana untuk membakar rest area tersebut dengan menyiramkan bensin di sekitar rest area. Dan ketika mereka akan membakar, tiba-tiba Jay tersadar dan memanggil Sandy. Betapa terkejutnya Ed sang suami dan Darby mengetahui bahwa Sandy adalah salah satu pembantu di rumah Jay. Dan Sandy juga terlibat dengan penculikan Jay. Sandy menjelaskan bahwa ia melakukan ini karena keuangan keluarga mereka yang mengkhawatirkan. Sandy pun memberitahu Lars dan Ash bahwa Ed tidak memiliki senjata dan Sandy menyemprotkan cairan merica ke wajah Darby. Lars dan Ash pun akhirnya masuk ke dalam rest area. Ed yang tidak mau memberitahu di mana kunci mobilnya Ash disembunyikan, tiba-tiba ditembak Ash dan Ed pun akhirnya tewas.
Melihat suaminya tewas, Sandy yang ingin melawan pun akhirnya ditembak oleh As dan Sandy juga tewas di tempat. Tersisalah Jay dan Darby. As pun menyeret Darby dan menembakkan paku di lengan Darby agar Darby tidak bisa pergi kemana-mana di saat As akan mencuci mata Lars yang terkena semprotan merica Sandy. Darby pun melihat sebuah palu di dekatnya. Ia pun memujuk Jay untuk mengambil palu tersebut. Di saat Jay berhasil memberikan palu tersebut kepada Darby, As dan Lars pun datang kembali, menanyakan keberadaan kunci mobil mereka yang disembunyikan Darby. As pun membuka ponsel Darby dan ternyata SMS Darby telah terkirim ke polisi dan polisi pun tengah menuju ke lokasi mereka. Di saat As keluar mencari kunci mobil itu, tinggallah Lars yang labil tengah menjaga Jay dan Darby. Darby pun tahu bahwa Lars adalah pria yang tidak berani melakukan hal jahat kepada mereka. Itu sebabnya Darby memujuk Jay agar berani untuk mematikan lampu di ruangan itu, agar Darby bisa melepaskan paku yang ada di lengannya. Darby yang hendak mencabut paku dari lengannya akhirnya menggunakan kembali obat terlarang yang ia dapat sebelumnya di dalam mobil yang ia bawa kabur dari panti rehabilitasi. Di saat Jay sukses untuk memadamkan lampu di ruangan itu, Darby pun bergegas mengeluarkan paku di lengannya. Dan di saat Lars kembali menyalakan lampunya, Lars pun mendapatkan hantaman dari Darby. As pun masuk kembali ke rest area dan mendapati Lars tengah ditodongkan pistol oleh Darby. As pun mengarahkan tembakan pakunya ke arah Darby, namun naas, Jay mencoba memukul As dan tembakan As pun justru tepat mengenai dahi Lars dan kemudian Lars pun tewas. Hal ini jadi kesempatan Darby dan Jay untuk kabur dari sana, namun As memuntahkan tembakan paku ke arah mobil Darby dan mobil pun hilang keseimbangan dan menabrak tiang di hadapannya. As pun akhirnya membakar rest area tersebut untuk menghilangkan bukti. Datanglah seorang polisi. Darby yang tersadar dari pingsannya langsung menembakkan pistolnya ke arah As. Namun akhirnya Darby juga ditembak oleh polisi tersebut dan membuat Darby jadi terluka parah. Tanpa banyak berpikir, As pun merebut pistol yang dipegang Darby dan menembakkan pistol ke arah polisi tersebut dan polisi pun tewas. As pun akhirnya akan menghabisi Darby dengan tembakan jarak dekat. Ternyata justru mendapatkan tusukan obeng yang mematikan dari Darby. As pun akhirnya tewas. Dengan sisa tenaga yang Darby miliki, Darby pun merangkak lemah menuju polisi yang tewas untuk menghubungi polisi lainnya. Darby dan Jay pun selamat. Di hari berikutnya, Darby telah kembali ke pusat rehabilitasi dan Devon, kakaknya Darby, akhirnya mau menemui Darby di pusat rehabilitasi dan film pun berakhir. Film ini diangkat dari sebuah novel thriller karya Taylor Adams dengan judul yang sama. Meski nggak banyak karakter, namun film ini tetap menampilkan situasi yang mencekam dan menegangkan di mana kasus penculikan anak tengah terjadi di situasi badai salju. Dalam film ini kita mendapatkan sebuah nasihat positif bahwa untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Tunggu alur cerita film seru selanjutnya hanya di Bstory. Mimin pamit undur diri dan bye.